semester mata kuliah komunikasi terapeutik keperawatan dengan dosen pengampu Nurse Fadri Kalo Eskep MKes. Tahap-tahap komunikasi terapeutik dari buku Principle and Exercise of Psychiatric Nursing karya Stewart and Sandon bahwa komunikasi terapeutik terdiri dari 4 tahap. Tahap-tahap tersebut yaitu tahap prainteraksi. Tahap ini merupakan tahap persiap perawat sebelum bertemu dan berkomunikasi dengan pasien. Perawat perlu menilai dirinya seberapa kemampuan yang dimilikinya dalam menjalankan komunikasi terapeutik. Tahap orientasi atau perkenalan. Tahap ini dimulai saat perawat dan pasien bertemu untuk pertama kalinya. Perawat berkenalan dengan pasien. Tugas perawat pada tahap ini untuk membangun hubungan saling percaya dengan pasien. Tahap kerja. Tahap ini merupakan inti dari komunikasi terapeutik yang dilakukan perawat kepada pasien. Perawat dituntut mampu memberikan dukungan dan bantuan kepada pasien. Tahap terminasi. Tahap ini merupakan tahap akhir dari proses komunikasi terapeutik. Perawat dan pasien diharapkan meninjau kembali proses yang telah dilalui dan dicapai. Teknik-teknik komunikasi terapeutik. Menurut Stewart dan Sandon dalam Hamid 1996, tujuan hubungan terapeutik diarahkan pada pertemuan klien, meliputi 1. Mendengarkan dengan penuh perhatian, 2. Menunjukkan penerimaan, 3. Menanyakan pertanyaan yang berkaitan, 4. Mengulangi ucapan klien dengan menggunakan kata-kata sendiri, 5. Mengklarifikasi, 6. Memfokuskan, 7. Menyatakan hasil observasi, 8. Menawarkan informasi. 9. Diam, 10. Meringkas, 11. Memberi penghargaan, 12. Memberi kesempatan kepada klien, 13. Menganjurkan untuk meneruskan pembicaraan, 14. Menempatkan kejadian secara berurutan, 15. Memberikan kesempatan kepada klien untuk menguraikan persepsinya, 16. Refleksi. Hambatan dalam komunikasi terapeutik. 1. Resisten. Resisten adalah upaya klien untuk tetap tidak menyadari aspek penyebab ansietas yang dialaminya. Resisten merupakan keanggunan alamiah atau penghindaran verbalisasi yang dipelajari atau mengalami peristiwa yang menimbulkan masalah aspek diri seseorang. Resisten sering merupakan akibat dari ketidaksediaan klien untuk berubah ketika kebutuhan untuk berubah telah dirasakan. Perilaku resisten biasanya diperlihatkan oleh klien selama fase kerja, karena fase ini sangat banyak berisi proses penyelesaian masalah. 2. Transference. Transference adalah respon tidak sadar di mana klien mengalami perasaan dan sikap terhadap perawat yang pada dasarnya terkait dengan tokoh dalam kehidupannya di masa lalu. Sifat yang paling menonjol adalah ketidaktepatan respon klien dalam intensitas dan penggunaan mekanisme pertahanan pengisaran atau displacement yang maladaptif. Ada 2 jenis utama reaksi bermusuhan dan tergantung. 3. Countertransference, yaitu kebuntuan terapeutik yang dibuat oleh perawat oleh klien. Countertransference merujuk pada respon emosional spesifik oleh perawat terhadap klien yang tidak tepat dalam isi maupun konteks hubungan terapeutik atau ketidaktepatan dalam intensitas emosi. Reaksi ini biasanya berbentuk salah satu dari 3 jenis reaksi sangat mencintai, reaksi sangat bermusuhan atau membenci, dan reaksi sangat cemas seringkali digunakan sebagai respon terhadap resisten klien. Untuk mengatasi hambatan komunikasi terapeutik, perawat harus siap untuk mengungkapkan perasaan emosional yang sangat kuat dalam konteks hubungan perawat-klien. Sebelum kita masuk dalam praktik komunikasi terapeutik dan juga pemasangan infus, perlu kita ketahui pemasangan infus merupakan pemberian cairan ke dalam tubuh lewat sebuah jarum ke dalam pembuluh darah intravena atau pembuluh balik untuk dapat menggantikan cairan atau zat makanan dari tubuh. Tujuan pemberian terapi intravena melalui infus yaitu yang pertama, mempertahankan atau mengganti cairan tubuh yang mengandung air, elektrolit, vitamin, protein,
lemak dan kalori yang tidak dapat dipertahankan secara adekuat melalui oral. Yang kedua, memperbaiki keseimbangan asam basa. Yang ketiga, memperbaiki volume komponen-komponen darah. Manfaat pemasangan infus. Metode ini diberikan pada pasien yang mengalami kekurangan elektrolit dan cairan tubuh akibat dehidrasi. Infus juga diberikan pada pasien yang tidak bisa makan dan minum, serta asupan nutrisi yang tak terpenuhi. Permisi, di sini saya akan melakukan tindakan infus untuk memenuhi cairan tubuh Ayla. Sebelum saya melakukan tindakan, apakah ada pertanyaan? Apakah pemasangan infus ini akan sakit, Sus? Mungkin sedikit sakit, tapi akan saya usahakan secepat mungkin, jadi tidak perlu khawatir. Kalau begitu akan saya lakukan sekarang, segera ya. Selesai, selanjutnya saya akan memeriksa pasien lain. Jika membutuhkan bantuan, bisa tekan tombol bantuan di samping tempat tidur. Kalau begitu saya akan permisi dulu. Ya, terima kasih. Sama-sama. Bingung mau kuliah di mana? Kuliah di UNPI aja. Terletak di Jalan Walter Monginsidi 6 nomor 129 lingkungan 2 Bahu Manado. Kampus UNPI didirikan pada tanggal 2 Oktober tahun 2000. Kampus UNPI mempunyai 6 fakultas, yaitu yang pertama Fakultas Keperawatan, Fakultas Pertanian, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Fakultas Hukum, Fakultas Teknik dan Fakultas Sastra. Info selengkapnya bisa dilihat di media sosial UNPI.